pasiennya tetap sehat atau menjadi lebih sembuh, tetapi tidak mengalami reaksi yang nggak diinginkan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga. Memang biaya nantinya akan menyertai. Kalau toh misalkan solusinya dikasih dengan PPI, PPI ini kan juga nambah obat. Obatnya 2 dan resiko efek sampingnya kan pasti bertambah. Nah, jangan lupa obat-obat yang dikombinasi dengan PPI yang dipakai dalam jangka panjang, artinya ini lebih dari 1 tahun. PPI ini juga tidak obat baik-baik. Artinya ada resiko-resiko misalkan fraktur. Fraktur ya. Terus 2 bisa infeksi, pneumonia. Atau Clostridium difficile. Satu lagi adalah kekurangan vitamin B12. Kalau dipakai secara kronis lebih dari 1 tahun. Jadi kan ada antisipasi kalau non selektif itu kan ditambah dengan PPI. Nah, penyakitnya pada kondisi pasien yang kronis sehingga PPI dipakai dengan kronis, ini akan memberikan resiko-resiko tambahan pada pasien itu sehingga ya kalau dihitung itu nanti mengatasi masalah-masalah yang baru ini biayanya malah repot ya. Loss-nya lebih ini kan ada cuma 1 tapi aman, efektivitasnya sama, keamanannya lebih tinggi. Kalau toh memang ini belum masuk JKN, makanya tadi saran saya yang di awal tadi, ini monggo di-endorse untuk masuk ke JKN gitu. Bisa diusulkan menikmati. Ya, diusulkan dari rumah sakit. Kalau saya masuk tipnya JKN mungkin saya usulkan. Sayangnya enggak. Pak, kalau timnya itu malah nggak boleh usul, Pak. Saya dulu pernah, tapi kita hanya review. Yang usul dari rumah sakit, puskesmas, silahkan dinas kesehatan. Kita yang mereview. Jadi kadang malah nyuruh kita ke teman-teman perhimpunan atau teman-teman rumah sakit tolong diusulin gitu ya, biar nanti kita review. Oke. Saya tambahkan Bu Ika. Yo, silahkan Pak Hendra. Jadi ceritanya seperti ini, sebelum sambil nunggu diusulkan, mungkin SMF di sana bisa membuat clinical pathway yang memasukkan celecoxib. Jadi meskipun tidak ada dalam formularium, tetapi ada dalam clinical pathway dari rumah sakit teman sejawat, maka itu bisa digunakan. Istilahnya adalah subsidi silang sih sebenarnya. Kita menekan pembiayaan tetapi tidak mengorbankan si pasien, kayak gitu. Ya, atau juga Pak Hendra yang terjadi di Jogja, teman-teman di puskesmas di kota Jogja itu mengusulkan beberapa obat, kalau nggak salah 19 item, dan itu walaupun tidak masuk Fornas, tetapi tetap diusulkan di Fornas, dan ada yang 1 nyangkol ya, itu kayaknya loratadin kayaknya, itu masuk, kemudian yang lainnya itu dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta itu berani bikin formularium puskesmas versi sendiri. Jadi dibiayai oleh uangnya dari kota gitu. Jadi juga sangat mungkin gitu ya. Dan itu dulu kita bantu untuk ya ada IBM-nya gitu, evidence base-nya ada gitu. Yang penting tertulis dalam formularium dalam rumah sakit atau puskesmas tersebut bisa menjadi dasar ya. Ya, dan ada evaluasinya dari evidence based medicine, nggak masalah ya. Ya, selanjutnya untuk Pak Hendra, ini tentang dexketoprofen ya, yang sering diresepkan oleh teman-teman spesialis urologi. Ini dari Mbak Apoteker Nurmala menanyakan apakah obat yang dexketoprofen itu lebih aman ya dibandingkan yang lainnya. Biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Kira-kira gimana Pak Hendra? Karena teman-teman urolog itu sering meresepkan dexketoprofen. Apakah jauh lebih aman dibanding yang lain? Ya, untuk menjawab apakah aman atau tidak, kita sebenarnya butuh evidence terkait studi tersebut. Ya, kebetulan saya belum dapat atau belum pernah nyari evidence base-nya. Tetapi kalau secara ini semua NSAID itu berpotensi untuk pada fungsi ginjal. Jadi mungkin untuk itu perlu cari lagi. Saya butuh waktu lagi untuk mencari evidence base-nya untuk menjawab apakah lebih aman atau tidak, Bu. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat memang dia kan prodrug ya, dexketoprofen dibandingkan ketoprofen.
Yes, yang selanjutnya untuk Pak Frans, ini dari Apoteker Ida menanyakan apakah ada perbandingan keamanan dari beberapa COX-1 COX-2 inhibitor yang ada di Indonesia, Pak Frans? Maksudnya ini isu tentang etnis ya mungkin. Farmakokinetik yang terkait dengan etnis atau bagaimana? Ya mungkin Pak, atau juga mungkin kalau di sini ada beberapa, tapi setahu saya dulu Movikox itu sudah nggak ada ya, Rovecoxib atau yang lainnya, saya nggak tahu. Yang di Indo kan mungkin Celecoxib gitu ya. Ya, silahkan Pak. Jadi sejauh yang saya baca sampai saat ini kok nggak ada isu tentang ethnicity, artinya pengaruh perbedaan etnis untuk terkait dengan profil farmakokinetik dan sebagainya terkait dengan sediaan COX-2 inhibitor. Jadi saya rasa ini akan sama untuk semua etnis. Berbeda waktu itu saya pernah membahas tentang rosuvastatin. Nah, itu baru, itu ada pengaruh dari etnis Asia, itu AUC-nya jauh lebih besar, sehingga lebih mudah mengalami toksisitas dibandingkan atorvastatin waktu itu. Nah, itu memang betul-betul banyak diteliti dan dipublikasi sehingga menjadi isu dan perlu diperhatikan. Kalau menggunakan misalkan rosuvastatin, orang Asia menggunakan atorvastatin yang nggak perlu adjustment dosis. Ya, untuk yang COX-2 inhibitor yang Celecoxib dan teman-temannya ini saya belum pernah membaca ada isu tersebut. Itu dulu. Terima kasih Pak. Pak Indra pernah nemu? Pak Indra pernah nemu misalnya Celecoxib terhadap farmakogenomik gitu, kayaknya belum ya? Belum. Ya. Belum Pak Frans. Ya, selanjutnya dari Apoteker Anissa untuk Pak Hendra, bagaimana penggunaan Celecoxib pada pasien geriatri, mengingat yang mengalami OA, osteoartritis itu banyak terjadi pada lansia. Silakan Pak, walaupun tadi juga sudah diterangkan, mungkin bisa ditegaskan ya. Ya, tadi di slide sebelum terakhir ya, di slide akhir sudah diberikan ada salah satu alat bantu tools untuk pasien geriatri, daftar obat-obat yang harus diwaspadai ya. BIRS kriteria, ada juga satu ya, tools start stop kit ya. Nah, di situ ada daftar obat-obat, salah satunya adalah NSAID. Nah, lihat di situ bahwa NSAID non selektif itu cenderung tidak disarankan untuk pasien geriatri, sehingga sebenarnya bukan pertanyaan ya, tadi pernyataan. Nah, jadi Celecoxib menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan NSAID non selektif untuk pasien-pasien geriatri. Itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan untuk Pak Frans tampaknya sudah habis gitu ya. Tetapi saya mau tanya sama Pak Frans aja ya, karena punyanya Pak Frans habis. Ini Pak, kita kan sering ya kalau kita di rumah sakit itu teman-teman itu saraf itu ya sering. Setelah Bu Ika kasih aja fentanyl gitu ya, jadi fentanyl patch gitu ya, nggak sabar pakai MST gitu. Jadi biasanya bagaimana perbandingan antara fentanyl patch terhadap MST tablet ya, Yohen ya, kita kan sering ya ngasih MST tablet itu ya. Sering bertengkar Bu. Iya. Ya. Siapkan fentanyl untuk yang terakhir aja, bukan yang pertama ya. Dan itu kan MST juga Movinto itu juga untuk yang cadangan terakhir lah, bukan yang utama. Itu salah satu. Dan saya bilang yang penting di PPK itu ada nggak Dok? Kalau ada yuk ayo, kalau enggak kita rembuk bareng gitu ya, karena sering bertengkar Yohen ya. Farmasi nggak ngasih. Pelit banget kombinasi acetaminophen dengan ibuprofen aja itu ibuprofen 400 dan acetaminophen 1000 itu sudah efeknya mirip dengan opioid gitu dan lebih aman. Ya. Setuju Pak. Tapi belum tersosialisasi ya, atau mungkin tadi ya karena sudah mindsetnya pokoknya fentanyl gitu ya. Paling gampang gitu. Selanjutnya untuk Pak Hendra, ini pertanyaannya saya pilih saja ya Pak Hendra.
terkait Siap, dengan Bu. capsaicin gitu ya. Walaupun kalau kita lihat memang capsaicin di Indonesia itu kan yang koyok dan yang lainnya kan dosisnya belum mencukupi. Tapi baiklah kita tanyakan dulu. Dari apoteker Gunawan ini tentang penggunaan analgesik topikal sering diberikan dokter sebagai terapi tambahan pada obat-obat nyeri oral, terutama pada osteoartritis yang lutut dan tangan.